Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Jadi kali ini kita eh, belajar bagaimana cara melakukan koreksi kedalaman hasil pengukuran di lapangan berdasarkan data pasang surut. Jadi yang kita tampilkan ini adalah contoh data yang akan kita lakukan koreksi. Jadi kolom A, B ini adalah data koordinat lapangan, kemudian kolom C ini adalah data kedalaman hasil pengukuran dari ekosonder atau map sonder. Kemudian data hasil pengukuran lapangan ini adalah data kedalaman sesaat, di mana data ini bukanlah data kedalaman sesungguhnya. Nah, bagaimana cara memperoleh nilai kedalaman sesungguhnya itu harus dikoreksi atau direferensikan terhadap rata-rata muka laut. Nah, kali ini kita menggunakan referensinya itu adalah rata-rata muka laut. Nah, nilai MSL atau rata-rata muka laut ini diperoleh dari pengolahan data pasang surut. Kemudian yang kolom E ini adalah tinggi air pada saat pengukuran di lapangan. Jadi ketika kita melakukan survei batimetri, rekaman data kedalaman ini itu adalah berada pada jam tertentu, di mana pada jam tersebut itu diketahui tinggi air yang berada di Palem Pasut, sehingga nilai kedalaman yang diperoleh oleh data oleh alat di saat di kapal itu harus dikoreksi dengan rata-rata muka laut yang disesuaikan dengan tinggi air di Palem Pasut. Nah, bagaimana caranya? Oh ya, untuk adik-adik mahasiswa, karena ini adalah tugas individu, maka nilai MSL ini sebagaimana diajarkan kemarin bahwa itu harus disesuaikan atau ditambahkan dengan 2 angka dari nomor stambuk Anda gitu. Jadi kalau misalnya 2 angka tersebut misalnya 20, maka ditambahkan dengan angka 2,0. Nah, misalkan nilai stambuknya itu adalah 2 angka terakhir dari nilai stambukmu itu adalah 20, maka ini harus ditambahkan dengan angka 2.0 atau 2,0. Nah, itu begitu seterusnya. Jadi ini tergantung dari angka terakhir dari nilai NIM. Nah, kemudian bagaimana mengisi data di kolom F ini? Pertama-tama itu kita harus mengetahui berapa tinggi air antara rata-rata muka laut dengan tinggi air pada saat pengukuran. Jadi caranya itu adalah ingat, lihat satuannya ini cm, kemudian cm. Sementara di kolom F ini kita akan menghasilkan nilai selisih dalam satuan meter. Berarti caranya adalah sama dengan nilai MSL dikurangi dengan tinggi air pada saat pengukuran, kemudian dibagi dengan 100, karena nilai yang akan kita hasilkan adalah dalam satuan meter. Kita enter saja, ini tinggal disorot. Nah, inilah kurang lebih selisih antara nilai rata-rata muka laut dengan tinggi air di tiang pasut. Kemudian bagaimana mengukur atau menghitung nilai kedalaman sesungguhnya atau nilai kedalaman batimetri dari map sonder yang dikoreksi dengan data pasang surut. Nah, ini tinggal kita kurangkan saja, yaitu nilai kedalaman dari map sonder tambah selisih nilai. Nah, ini otomatis dia akan berkurang kalau tinggi air di tiang pasut itu berada di atas MSL, maka otomatis dia akan berkurang. Begitupun sebaliknya, ketika tinggi air itu berada di bawah rata-rata muka laut, maka otomatis nilai kedalaman hasil pengukuran itu akan bertambah.
Nah, ini tinggal kita sorot saja, terus kita cek sampai ke bawah. Nah, ini bisa diperhatikan ada nilai tadi di atas itu nilai Ingines, kemudian ini nilai positif, artinya bahwa tinggi air pada saat pengukuran itu berada di bawah. Ya, ini berada di bawah rata-rata muka laut sehingga nilainya menjadi positif. Ini artinya bahwa nilai kedalaman pengukuran lapangan itu otomatis akan bertambah. Nah, kurang lebih seperti itu untuk mendapatkan nilai kedalaman sesungguhnya. Nah, untuk selanjutnya proses pengolahan data untuk visualisasi data kedalaman, baik menggunakan software server atau diinterpolasi di ArcMap, itu data nilai kedalaman sesungguhnya ini harus dalam bentuk minus, karena ini adalah data batimetri. Kalau data topografi itu nilainya tetap positif. Nah, bagaimana cara merubah menjadi minus? Ini tinggal kita kalikan dengan minus 1. Oke, ini tinggal kita sorot. Selesai. Nah, ini nilai Z ini adalah nilai kedalaman sesungguhnya atau nilai kedalaman hasil koreksi antara data hasil pengukuran lapangan dengan data pasang surut. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.